seperti seorang seniman besar yang membiarkan ciri khasnya mengalir dalam setiap goresan kuas. Demikianlah Sang Pencipta melukiskan esensinya dalam segala yang ada. Kita melihatnya dalam kesempurnaan rancangan alam, dalam harmoni segala unsur yang saling bersatu. Jejaknya adalah keajaiban yang melebur dengan karyanya, mengingatkan kita akan kebesarannya yang tak terbatas. Inilah misteri yang mempesona. Bagaimana Sang Pencipta yang agung memilih mengungkapkan dirinya dalam karya-karyanya. Walau jaraknya melampaui pemahaman kita, jejaknya ada di sini. Dalam setiap detail alam semesta, mengundang kita untuk menelusuri dan merenungkan keindahan kasih-Nya yang abadi. Jejaknya membawa kita pada kesadaran akan kehadiran-Nya yang terus-menerus, memimpin kita untuk mencintainya sebagai pencipta dan penopang segala. Jarak antara pencipta dan ciptaan itu sangatlah besar. Tapi bagaimanapun juga, seluruh ciptaan ini adalah hasil karya dari Sang Pencipta yang Maha Agung. Karena itu di dalam setiap ciptaan, kita dapat menemukan jejak-jejak dari Sang Pencipta di dalamnya. Jadi Yahweh Sebaot artinya Yahweh Pencipta matahari, bulan, dan bintang. Kalau itu yang dimaksudkan di sini, maka Tuhan itu dianggap sebagai Tuhan dari seluruh alam semesta. Tuhan yang menciptakan alam matahari, bulan, dan bintang. Masakan Tuhan semacam itu tidak bisa membuat saya yang mandul ini menjadi mempunyai anak. Selamat datang di program Ku Tahu Yang Ku Percaya. Sebuah program yang mengajak kita belajar lebih dalam mengenai makna kekristenan dan mengenal lebih dalam tentang Allah. Pada seri kali ini kita akan belajar tentang doktrin Allah. Saudara, program ini dapat kami produksi karena donasi dan kemitraan saudara bagi pelayanan Pijar TV. Kami begitu bersyukur atas donasi yang saudara berikan. Bagi saudara yang ingin terus menyaksikan episode-episode terbaru dari program Ku Tahu Yang Ku Percaya ini, saudara dapat mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara akan sangat memberkati pelayanan ini. Kami juga mengajak saudara untuk berinteraksi dengan kami sepanjang program ini disiarkan. Kami rindu berdiskusi dan mendoakan saudara. Untuk itu, silakan hubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami menantikan pernyataan dan permohonan doa saudara. Selamat menyaksikan. Ya, shalom. Shalom. Baik, sekarang kita mau melanjutkan pelajaran kita tentang Allah, atau kita lagi bahas tentang doktrin Allah. Dan kita sekarang sampai pada pembahasan tentang penggambaran Allah. Nah, apa yang dimaksudkan dengan penggambaran Allah itu, ini yang akan kita pelajari. Nah, dalam beberapa bagian episode kali lalu saya jelaskan bahwa salah satu kesulitan yang menyebabkan manusia bisa mengerti tentang Allah itu adalah karena Allah itu tidak terbatas dan manusia itu terbatas. Jadi jarak antara Allah dan manusia itu begitu besar, ada gap yang besar antara Allah dan manusia. Allah adalah pencipta dan manusia itu adalah ciptaan. Nah, jarak antara pencipta dengan ciptaan itu terlalu besar. Ya. Tetapi karena manusia itu adalah ciptaan, apalagi dikatakan bahwa Allah menciptakan manusia menurut gambar dan rupanya, ya. Atau kalaupun kita bicara soal ciptaan yang lain, biarpun tidak dikatakan diciptakan menurut gambar dan rupa Allah, tapi semua itu adalah hasil pekerjaan Allah.
Allah lah yang menciptakan bunga, burung, langit, laut, sungai, dan lain sebagainya, maka sebenarnya kita bisa menemukan jejak-jejak Sang Pencipta di dalam ciptaan-ciptaan yang adalah hasil karyanya. Ya. Kalau ada seorang yang mempunyai jiwa seni yang tinggi, lalu dia membangun atau mengatur rumah, maka nanti jiwa seninya itu akan terlihat dari desain rumah itu. Baik eksteriornya maupun juga interiornya. Kalau ada seorang yang pintar sekali, lalu dia mulai menulis buku, maka kepintarannya itu dapat kita baca dalam tulisannya. Ya. Kalau ada seorang yang mempunyai jiwa yang sangat puitis, maka pada waktu dia mengucapkan kata-kata atau misalnya dia membuat puisi, nah itu sangat terlihat jiwa puitisnya. Biasa kalau kita di gereja berdoa, ya mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, bla 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 ya. Tapi satu hari saya hadir dalam satu gereja, lalu majelis berdoa. Ya Tuhan, ke dalam mahligai kesucian-Mu kami melambungkan doa-doa kami. Wah, itu. Nah, bahasanya sangat puitis ya. Itu terlihat bahwa pasti orangnya itu memang orang yang mempunyai jiwa seni puisi. Maka sebenarnya jiwa seni itu terbaca di dalam hasil karya. Hasil karya. Saya kalau membaca tulisan orang, apalagi yang saya biasa baca, ya, maka begitu orang memberikan suatu kalimat tertentu tanpa memberikan atau memberitahu saya sumbernya dari mana. Kalau itu ada orang yang saya baca, saya bisa tahu, oh ini tulisan siapa. Begitu orang kasih coba baca ini, begitu saya baca buku, oh ini tulisannya Andar Ismail. Bahasanya, gaya bahasanya, oh ini gaya bahasanya Pendeta Stephen Tong. Itu sangat terlihat di dalam buku-buku mereka. Ya. Nah, karena itulah maka pada waktu kita bicara soal Allah itu pencipta, walaupun ada jarak yang besar antara pencipta dan ciptaan, tapi karena ciptaan itu adalah ciptaan Allah sendiri ya, pasti ada jejak-jejaknya yang dapat ditemukan di dalam ciptaan itu. Ya, dan yang paling besar itu adalah di dalam diri manusia, karena manusia diciptakan menurut gambar dan rupa Allah. Coba perhatikan komentar dari Herman Bavinck. Sekalipun jarak antara ciptaan dan pencipta itu tak terbatas, tetapi seluruh alam semesta adalah pekerjaan tangan Allah. Karena itu ada hubungan yang dekat antara Allah dan alam semesta. Karena itu kita punya hak untuk berbicara tentang Allah dalam bahasa yang berkenaan dengan ciptaan. Kita tidak melihat Allah sebagaimana adanya Ia dalam dirinya sendiri. Kita melihat Dia dalam pekerjaannya. Ya, Bavinck lagi. Pertama, itu mengajar bahwa Allah adalah pencipta dari langit dan bumi. Mengingat alam semesta adalah ciptaan Allah, akibatnya alam semesta itu juga menyatakan dan menunjukkan Dia. Tidak ada satu atom pun dalam alam semesta dalam mana keilahiannya tidak bersinar atau terpancar. Kedua, Kitab Suci mengajar kita bahwa manusia mempunyai posisi yang sepenuhnya unik atau istimewa di antara ciptaan-ciptaan yang lain. Sekalipun ciptaan-ciptaan secara umum menunjukkan jejak dari sifat-sifat yang baik dari Allah, tetapi manusia adalah gambar dan rupa Allah, dan karena itu kita mempunyai hak untuk berbicara tentang Allah dalam istilah-istilah yang berkenaan dengan ciptaan, khususnya dalam istilah-istilah antropomorfis. Nah, berarti jelas bahwa memang kita bisa lihat ada jejak pencipta di dalam ciptaan, dan kalimat terakhir dari Bavinck itu dia menyebut istilah-istilah antropomorfis. Nah, istilah ini akan kita pelajari ya. Nah, karena itu maka Kitab Suci, karena ada jejak Allah di dalam ciptaan terutama manusia, maka Kitab Suci menggambarkan Allah juga itu sebagai manusia. Nah, tadi kata-kata Bavinck itu menyebut sebuah istilah yaitu antropomorfis atau antropomorfisme. Itu berasal dari dua kata. Bahasa Yunani anthropos
yang artinya manusia, dan morphe yang artinya gambar atau gambaran. Sehingga anthropomorphis itu adalah gambaran tentang manusia atau gambaran soal manusia atau bentuk seperti manusia, ya. Jadi kalau kita berbicara soal bahasa anthropomorphis, itu artinya adalah bahasa manusia untuk menggambarkan Allah. Atau kalau saya balik, Allah itu digambarkan dengan menggunakan bahasa-bahasa manusia. Bahasa manusia untuk menggambarkan Allah itu yang disebut sebagai bahasa anthropomorphis. Ya. Nah, anthropomorphis ini nanti akhirnya diperluas. Jadi bukan hanya berbicara soal fisik manusia yang menggambarkan Allah, tetapi juga perasaan manusia. Allah digambarkan dengan perasaan manusia. Ini namanya antropopati. Ya. Allah digambarkan sebagai atau dengan perasaan manusia. Oke, lihat lagi komentar dari Beving. Oleh karena penyataan atau wahyu Allah dalam alam dan kitab suci jelas ditujukan kepada manusia, Allah menggunakan bahasa manusia untuk menyatakan dirinya sendiri dan menunjukkan dirinya sendiri dalam bentuk-bentuk manusia. Sebagai akibatnya, kitab suci bukan hanya mengandung sedikit bahasa antropomorfis, sebaliknya seluruh kitab suci adalah bahasa antropomorfis. Dari awal sampai akhir, kitab suci menyaksikan suatu pendekatan yang bersifat merendahkan diri Allah kepada manusia. Karena itu semua nama-nama dengan mana Allah menamakan dirinya sendiri dan dengan cara apa ia mengizinkan kita menyebutnya didapatkan dari hubungan duniawi dan manusiawi. Nah, karena itu seperti kata Beving bahwa sebenarnya Allah juga itu menyebut dirinya. Bukan hanya manusia menyebut tentang Allah, tapi Allah sendiri menyebut dirinya itu dengan bahasa-bahasa yang dapat ditangkap oleh manusia atau memudahkan manusia. Lalu sekali lagi, lihat Beving. Seandainya Allah berbicara kepada kita dalam bahasa ilahi, tidak seorang pun akan bisa mengerti Dia. Ya, Beving berkata seandainya Allah berbicara kepada kita dalam bahasa ilahi, maka tidak seorang pun yang akan bisa mengerti Dia. Mungkin mudahnya saya gambarkan begini. Kalau kamu telah menikah, lalu mempunyai seorang bayi, ya umur 6 bulan, 1 tahun, ya. Lalu kamu ngomong sama dia, kamu ngomongnya bagaimana? Pakai bahasa apa? Bahasa bayi. Hah? Bahasa Bali? Bayi. Bayi. Bahasa bayi itu yang bagaimana? Yang dipleset-plesetin. Misalnya? Mamam, mamam. Kalau bilang, ayo adik, apakah adik mau makan nasi atau mau makan bubur? Nah. Ya. Kalau saudara punya anak, saudara tahu ya bagaimana berbicara dengan anak ya. Kalau menggunakan bahasa Indonesia standar, untuk bayi umur 1 tahun, mana mungkin anak itu mengerti. Ya. Maka terlihat bahwa akhirnya orang tua merendahkan diri, lalu menggunakan bahasa-bahasa yang mungkin lebih mudah dimengerti oleh bayi. Kalau ngomong makan, mungkin bayi itu tidak mengerti, tapi kan dia ngerti kan? Ya. Adik mau minum susu, adik mau minum cucu, kan gitu kan? Karena dia mungkin belum bisa, susu tidak bisa, cucu, mungkin dia lebih mengerti. Nah, jadi supaya bayi itu mengerti, jangan paksa bayi itu memahami bahasa orang dewasa. Tapi orang dewasa yang menyesuaikan diri dengan bahasa bayi, supaya bayi itu mengerti. Ya, makanya tadi Beving bilang, seandainya Allah berbicara kepada kita dalam bahasa ilahi, tidak seorang pun yang bisa mengerti. Karena Allah ini tidak terbatas, terlalu tinggi. Kalau mau menggambarkan Allah dengan bahasanya Allah, wah, siapa bisa mengerti? Maka dalam tanda petik terpaksa
supaya kita itu bisa mengenal Allah, maka Allah atau Alkitab itu menggunakan bahasa manusia untuk menggambarkan tentang Allah. Nah, kalau tidak menggunakan bahasa itu, maka mustahil kita bisa kenal Allah secara baik. Seperti kata Beving lagi. Jika merupakan sesuatu yang tidak benar untuk berbicara tentang Allah dalam bahasa antropomorfis, satu-satunya alternatif logis adalah tidak berbicara tentang Allah sama sekali. Nah, jadi kalau kita tidak berbicara dengan bahasa antropomorfis, maka janganlah bicara tentang Allah, karena tidak ada bahasa yang kita bisa pakai untuk menggambarkan Allah. Maka di sini bahasa antropomorfis menjadi sesuatu bahasa yang penting di dalam kita berbicara tentang atau di dalam persoalan pengenalan akan Allah. Oke. Nah, maka sekarang kita mau melihat lebih banyak contoh di dalam Alkitab bagaimana bahasa antropomorfis itu digunakan. Allah digambarkan seolah-olah dia manusia. Yang pertama adalah bahwa Allah digambarkan dengan anggota-anggota tubuh atau organ-organ atau bagian-bagian dari manusia. Nah, pertama-tama kita harus ingat bahwa Alkitab berkata Allah itu roh. Coba baca Yohanes 4 ayat 24. Allah itu roh dan barang siapa menyembah dia harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, Allah itu roh. Apa artinya roh? Apa artinya Allah itu roh? Roh itu artinya tidak bertubuh, tidak berbadan, tidak berfisik. Ya. Maka Allah itu roh, berarti Allah tidak mempunyai tubuh seperti tubuh kita. Allah tidak mempunyai badan seperti badan kita. Coba kita bandingkan dengan Lukas 24 ayat 39. Coba baca. Lihatlah tanganku dan kakiku, aku sendirilah ini. Rabalah aku dan lihatlah, karena hantu tidak ada daging dan tulangnya, seperti yang kamu lihat ada padaku. Ya, hantu tidak ada daging dan tulangnya. Di sini Alkitab Indonesia menggunakan kata hantu. Tapi dalam bahasa Yunani, bahasa asli Perjanjian Baru, itu dia gunakan kata pneuma, yang secara harfiah berarti roh. Sehingga ayat itu bisa berkata, roh tidak ada daging dan tidak ada tulangnya. Ya, makanya dalam versi King James, itu dia katakan bahwa digunakan ada kata-kata spirit. Maupun juga basic Bible English menggunakan kata spirit, roh. Jadi artinya roh itu tidak memiliki daging, tidak memiliki tulang, tidak memiliki tubuh. Makanya orang biasa menyebut sebagai roh halus. Ya. Saya tidak pernah dengar ada istilah roh kasar. Ya. Pokoknya roh halus itu artinya dia tidak bisa dilihat. Dia tidak bisa dilihat karena kenapa tidak bisa dilihat? Karena dia tidak punya tubuh. Nah, begitu juga dengan Allah itu roh, maka Allah tidak bisa dilihat, tidak bisa diraba. Setan juga roh itu. Makanya kita tidak bisa lihat setan, kecuali setan menunjukkan diri. Kita juga tidak lihat malaikat, karena malaikat roh, kecuali memilih menampakkan diri. Ya, jadi kalau dikatakan Allah itu roh, maka Allah tidak punya daging, Allah tidak punya tulang, dan karena itu Allah tidak bisa dilihat, Allah tidak bisa diraba. Itu Allah. Perhatikan komentar dari Joseph Benson. Allah itu roh. Dia tidak berwujud, tidak bersifat materi, tidak terlihat. Satu komentar lagi dari Albert Barnes. Allah itu roh, dengan ini dimaksudkan bahwa Allah tidak memiliki tubuh, bahwa dia tidak bersifat material atau terdiri dari bagian-bagian, bahwa dia tidak terlihat di setiap tempat, murni dan suci. Nah, karena Allah tidak punya tubuh, kalau kamu punya tubuh, makanya kamu punya tangan, karena tangan bagian dari tubuhmu. Kamu punya kaki, karena kaki bagian dari tubuhmu. Kamu punya mata, maka karena mata bagian dari tubuhmu. Kamu punya telinga, karena telinga bagian dari tubuhmu. Tapi kalau Allah tidak punya tubuh, berarti Allah tidak punya mata, Allah tidak punya kaki, tidak punya tangan, tidak punya telinga. Kan dia roh. Ya.
Tapi Pak, di dalam ayat-ayat Alkitab ada yang mengatakan bahwa ada mata Tuhan, ada tangan Tuhan. Itu bagaimana Pak? Nah, itu yang saya mau jelaskan sekarang. Ya, ayat-ayat yang kamu sebutkan itu, contohnya ya kita lihat Yesaya 59 ayat 1. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang. Berarti Tuhan punya tangan dong ya. Pendengarannya tidak kurang tajam. Itu berarti dia punya pendengaran, dia punya telinga. Lalu ada Yesaya 40:12. Siapa yang menakar air laut dengan lekuk tangannya dan mengukur langit dengan jengkal, menyukat debu tanah dengan takaran, menimbang gunung-gunung dengan dacing, atau bukit-bukit dengan racah. Lekuk tangannya. Mengukur dengan jengkal. Berarti Tuhan punya tangan, Tuhan punya jengkal. Amsal 15 ayat 3. Mata Tuhan ada di segala tempat, mengawasi orang jahat dan orang baik. Mata Tuhan. Kejadian 3 ayat 8. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah. Langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman. Langkah Tuhan Allah ya berarti Tuhan punya kaki, makanya bisa melangkah kan? Nah, kalau begitu Tuhan punya mata, tangan, kaki, telinga. Tapi apakah itu tidak bertentangan dengan konsep tentang Allah adalah roh yang saya jelaskan tadi? Allah yang menciptakan langit dan bumi dengan sejuta bintang dan gunung yang menjulang, digambarkan sedang berjalan-jalan di Taman Eden. Cahaya matahari memancar dengan lembut di wajahnya, memancarkan kedamaian dan keindahan yang menenangkan. Dalam gambaran ini, kita dapat membayangkan Allah berbicara dengan Adam dengan kelembutan dan hikmat, seperti sahabat yang memberi nasihat penuh kasih. Di momen lain, Allah juga bisa digambarkan sedang beristirahat, seperti seorang ayah yang menepuk-nepuk anaknya di punggung saat menjelang tidur. Dalam gambaran ini, kita dapat merasakan kelemah lembutan dan kehangatan kasih-Nya, serta pengertiannya terhadap manusia. Walaupun Allah adalah keabadian yang melampaui pikiran manusia, melampaui segala macam keterbatasan manusia, tetapi dengan menggunakan bahasa ini, bahasa antropomorfis, Allah ingin mengajak kita untuk memahami dan mengerti maksud-maksudnya, kehendak-kehendaknya, firman-firmannya dengan menjadi lebih baik. Dan karena itulah bahasa ini boleh dikatakan sebagai bahasa Allah untuk membuat kita lebih dekat dan intim dengan Dia. Kita sudah menyaksikan program Ku Tahu Yang Kupercaya dan belajar tentang doktrin Allah. Kami mengajak saudara untuk berinteraksi dengan kami setelah menyaksikan program ini. Kami rindu berdiskusi dan mendoakan saudara. Untuk itu, silakan hubungi kami di nomor WhatsApp yang tertera di layar. Kami menantikan pernyataan dan permohonan doa saudara. Saudara, program ini dapat kami produksi karena donasi dan kemitraan saudara bagi pelayanan Pijar TV. Kami begitu bersyukur atas donasi yang saudara berikan. Bagi saudara yang ingin terus menyaksikan episode-episode terbaru dari program Ku Tahu Yang Kupercaya ini, saudara dapat mengirimkan donasi ke nomor rekening yang tertera di layar. Seberapapun donasi saudara akan sangat memberkati pelayanan ini. Terima kasih untuk kebersamaan saudara dalam program Ku Tahu Yang Kupercaya ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Salam terang bagi Indonesia.